Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sahabat tani, pencinta kurma di mana saja berada. Pada sore hari ini kami berada di kebun kurma kami yang ada di Bukit Pinang Pam dan Resto, di mana pada sore hari ini kami memperlihatkan ini satu tanaman kurma kami yang berumur kurang lebih 2 tahun ya. Nah, bila dilihat dari bentuk tanaman ini, tanaman kurma ini memperlihatkan pertumbuhan yang cukup baik ya, bila dilihat dari pelepah daun yang ada ini ya. Nah, hanya saja nih barusan ini kami bersihkan bagian bawahnya, kemudian sebagian pelepah daunnya kami coba untuk kurangi seperti itu agar nutrisi yang ada di tanah ini dapat terambil full untuk daun-daun yang betul-betul bagus ya di dalam memproses unsur hara yang diambil dari tanah oleh akar. Nah, bila kita lihat ini tanaman kurma kami ini memiliki beberapa anakan ya. Itu ada 1, 2, ada 5 anakan yang mengelilingi pohon dari tanaman kurma ini. Nah, untuk sementara anakan kurma ini kita biarkan saja dulu ya, mengingat siapa tahu tanaman kurma yang satu ini tanaman kurma betina. Nah, kenapa kita biarkan agar anakan ini nantinya bisa kita pergunakan sebagai bahan tanam untuk tanaman berikutnya. Nah, syukur-syukur apabila anakan ini nantinya adalah anakan kurma yang betina. Inilah permasalahannya yang sering dihadapi ya pada tanaman kurma yang sumbernya dari biji ya. Karena kita sendiri tidak tahu apakah tanaman kurma ini berjenis kelamin jantan atau berjenis kelamin betina. Nah, lain halnya dengan tanaman kurma ini apabila bibitnya kita beli ya dari kultur jaringan. Nah, bila dari kultur jaringan sudah jelas apabila kita membeli jenis betina ya betina, begitu juga sebaliknya. Hanya saja harga dari bibit itu saat ini sangat mahal sekali ya, dan memang bibit yang mahal ya, kultur jaringan seperti itu saya kira cukup baik ya untuk dikembangkan ya seperti itu, sehingga jelas jenis kelaminnya. Kenapa sebabnya? Karena hampir semua kita yang membudidayakan tanaman kurma mengharapkan agar tanaman kurma yang kita tanam itu adalah berjenis kelamin betina ya, dan
agar dapat kita kita lihat hasilnya nanti seperti itu. Nah, bila dari betina, dari biji ya, ini sangat syukur sekali ya, karena menurut beberapa pengalaman hampir hanya 15%-an yang mesti dari biji itu untuk menghasilkan kurma betina. Tetapi tidak semua seperti itu ya, karena dari beberapa tanaman kurma yang kami tanam dari biji ya, saat ini yang berbuah ya dan berbunga betina itu hampir 80% ya, karena hanya dari 10 tanaman yang berbunga hanya 2 yang jantan. Nah, artinya hampir 80% lah seperti itu ya dari yang berbunganya. Nah, kita tidak tahu dari semua tanaman yang ada ini ya, berapa yang berbunga jantan dan berapa yang berbunga betina. Tapi syukur alhamdulillah lah, masih ada yang berbunga betina seperti itu. Nah, teman-teman sahabat tani ya, bila kita lihat sepintas ini cukup bagus ya perkembangannya, tapi yang lain dari yang ini juga ada ya, tapi banyak juga yang terserang oleh hama dan penyakit ya. Tapi yang ini bila kita lihat ya cukup bagus ya bila dibandingkan dengan tanaman kurma lainnya yang ada di lahan kami ini. Semoga yang satu ini bisa menghasilkan ya. Syukur-syukur apabila ini tanaman kurma betina. Saya kira demikian dulu yang bisa kami sampaikan sehubungan dengan salah satu tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang Pam dan Resto ini. Tetap semangat teman-teman sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.